Padang sore itu tidak lagi sekadar kota. Ia berubah menjadi dada yang robek, tempat Siti Nurbaya seolah berdiri terpaku menatap tanah kelahirannya yang bergetar dan runtuh. Sementara tangis manusia menyatu dengan erang bumi yang belum reda. Paru-paru yang terengah oleh debu dan jerit. Tanah yang mengerang di bawah beban sejarah. Di setiap sudut ada langkah yang kehilangan arah. Ada ibu memanggil nama anaknya pada puing yang bisu. Ada ayah memeluk tembok yang tak lagi berdiri, seolah berharap dinding itu bisa memeluk kembali hidupnya. Teman-teman, sebelum kita bicara tentang detik-detik bumi berguncang, bangunan runtuh, dan ribuan orang berlarian menyelamatkan diri, ada satu hal penting yang sering luput dari perhatian, di mana semua itu terjadi. Karena dalam bencana, tempat bukan sekedar latar, tapi seringkali justru aktor utama yang diam-diam menentukan seberapa besar tragedi akan terjadi. Dan saat ini, kita akan mulai dari sebuah kota yang masakannya mungkin sudah menghiasi kehidupan kita sehari-hari. Kota, walaupun secara geografis cantik, strategis, kaya sejarah, tapi juga berdiri di atas panggung alam yang sangat aktif. Kita mulai dari Kota Padang. Bayangkan, kalian berdiri di tepi Samudra Hindia, menghadap barat, angin laut membawa aroma asin, ombak bergulung tak pernah lelah. Sementara di belakang kalian berdiri dinding raksasa hijau kebiruan, pegunungan Bukit Barisan. Di antara laut yang luas dan gunung yang menjulang itulah Kota Padang tumbuh. Secara geografis, Padang terletak di pantai barat Pulau Sumatera, tepat berhadapan langsung dengan zona pertemuan lempeng tektonik dunia. Wilayahnya memanjang mengikuti garis pantai, dengan sebagian besar kawasan permukiman berada di dataran rendah pesisir, hanya beberapa meter di atas permukaan laut. Sementara bagian timur kota perlahan naik menjadi perbukitan dan kaki pegunungan. Luas Kota Padang lebih dari 690 km persegi, dan uniknya, hampir setengah wilayahnya berupa kawasan perbukitan, hutan lindung, serta daerah aliran sungai. Sungai-sungai besar seperti Batang Arau, Batang Kuranji, dan Batang Kandis mengalir dari Bukit Barisan menuju laut, membelah kota, membawa sedimen, membawa kehidupan, tapi juga menyimpan potensi bahaya jika alam sedang murka. Dari sudut pandang geologi, Padang berada di atas endapan aluvial muda, tanah hasil timbunan material sungai dan laut yang masih lunak secara struktur. Tanah seperti ini, kalau diguncang gempa, tidak menyerap getaran dengan baik, malah bisa memperkuatnya. Ibarat berdiri di atas kasur, bukan di lantai beton. Secara topografi, bagian barat Padang relatif datar, rendah dan padat penduduk. Disinilah pusat pemerintahan, perdagangan, sekolah, rumah sakit, pasar, dan perumahan warga bertumpuk rapat. Ke arah timur, kontur mulai naik, memasuki wilayah perbukitan yang merupakan bagian dari rangkaian Bukit Barisan. Perbedaan ketinggian ini menciptakan kontras yang tajam. Satu sisi laut terbuka, sisi lain dinding pegunungan yang curam. Kombinasi ini menjadikan Padang seperti sebuah mangkuk raksasa yang terbuka ke arah samudra. Secara visual indah, tapi secara kebencanaan, ini berarti kota berada di jalur langsung ancaman gempa, tsunami, dan longsor. Letak Padang yang menghadap langsung ke Samudra Hindia juga membuatnya berada di depan zona subduksi Sunda, tempat lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Jarak garis pantai Padang ke zona penunjaman ini relatif dekat dalam skala tektonik, hanya ratusan kilometer. Artinya, setiap aktivitas di zona tersebut, pergeseran, penguncian, pelepasan energi, akan sangat terasa di kota ini. Dari sudut pandang ilmu kebumian, Padang ibarat duduk di bangku paling depan saat konser lempeng tektonik dimulai. Bedanya, konser ini tidak pakai tiket, tidak ada lampu panggung, dan getarannya bisa merobohkan gedung. Topografi pesisir yang landai juga membuat banyak kawasan kota berada pada ketinggian kurang dari 10 meter di atas permukaan laut. Beberapa bahkan hanya 1 hingga 3 meter. Ini penting karena dalam skenario gempa besar di laut, waktu untuk evakuasi tsunami bisa sangat singkat. Jarak antara garis pantai dan pusat kota juga tidak terlalu jauh. Dari pantai Padang ke kawasan permukiman padat hanya hitungan ratusan meter hingga beberapa kilometer. Secara sederhana, kalau alam batuk sedikit saja di laut, kota ini bisa langsung demam tinggi. Namun, di balik semua kerentanan itu, topografi Padang juga membentuk karakter masyarakatnya. Sejak ratusan tahun lalu, orang Minangkabau membangun perkampungan di sepanjang sungai dan dataran pesisir, memanfaatkan jalur air sebagai sarana transportasi dan perdagangan. Pelabuhan Muaro, misalnya, sejak masa kolonial sudah menjadi pintu gerbang ekonomi. Rumah-rumah, pasar, dan kantor pemerintahan berkembang mengikuti pola alam, dekat sungai, dekat laut, di tanah yang relatif datar. Pola ini membuat kepadatan penduduk terkonsentrasi di wilayah yang secara geologis justru paling rentan terhadap guncangan.
Kalau kita lihat peta ketinggian, bagian kota yang paling ramai aktivitas, pusat perdagangan, perkantoran, pendidikan, sebagian besar berada di zona dataran rendah aluvial. Di atas kertas, ini memudahkan pembangunan. Tanahnya rata, mudah diakses, dekat jalur transportasi. Tapi dalam konteks gempa, tanah lunak ini bisa mengalami amplifikasi getaran, membuat guncangan terasa lebih kuat dibandingkan daerah berbatu di perbukitan. Ibarat dua orang mendengar musik, yang satu pakai speaker biasa, yang satu pakai subwoofer. Sumbernya sama, tapi efeknya berbeda. Dataran Padang, dalam banyak kasus, berperan seperti subwoofer bagi gelombang seismik. Ke arah timur, perbukitan Bukit Barisan menyimpan struktur patahan, lipatan dan batuan tua yang menjadi sejarah geologi Sumatera selama jutaan tahun. Pegunungan ini terbentuk akibat tumbukan lempeng yang sama yang hari ini masih aktif. Jadi, dari barat ke timur, Padang berada di antara dua dunia, laut dalam dengan zona subduksi aktif dan pegunungan dengan struktur tektonik yang kompleks. Secara ilmiah, ini adalah lokasi yang sibuk. Secara kebencanaan, ini wilayah dengan potensi multi ancaman. Dan di tengah semua itu, hiduplah ratusan ribu manusia dengan rutinitas harian, berangkat kerja, ke sekolah, ke pasar, ke masjid, ke pantai sore-sore sekedar melihat matahari tenggelam. Banyak yang mungkin tidak setiap hari memikirkan bahwa di bawah kaki mereka, lempeng-lempeng raksasa bergerak beberapa sentimeter per tahun, menyimpan energi yang suatu saat akan dilepaskan. Kota ini terlihat tenang, indah, penuh aktivitas. Tapi secara geologi, Padang ibarat pegas yang terus ditekan perlahan, menunggu saatnya memantul. Jadi teman-teman, sekarang kita sudah tahu, Padang bukan sekedar kota pesisir biasa. Ia berdiri di persimpangan laut dalam, dataran aluvial, dan pegunungan aktif, tepat di depan panggung utama pergerakan lempeng dunia. Pertanyaannya tinggal satu, kapan pegas itu akhirnya dilepaskan? Dan apa yang memicunya? Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke jantung persoalan, latar belakang dan pemicu gempa besar yang mengguncang Sumatera Barat pada tahun 2009, saat energi yang lama terkunci akhirnya mencari jalan keluar. Teman-teman, setelah tadi kita berdiri sejenak di peta, melihat bagaimana kota Padang berada di antara laut dalam dan pegunungan aktif. Sekarang bayangkan kalian bukan lagi melihat dari atas, tapi berada tepat di dalam perut bumi. Di sana, jauh di bawah Samudra Hindia, ada dua lempeng raksasa yang pelan-pelan, sabar, tapi pasti, saling mendorong. Tidak berisik, tidak dramatis, tidak ada sirine peringatan, tapi seperti karet yang terus ditarik, suatu saat, ia akan putus. Dan tahun 2009 adalah saat ketika tarikan itu akhirnya dilepaskan. Wilayah Sumatera Barat berada di sepanjang zona subduksi Sunda, tempat lempeng Indo-Australia bergerak menunjam ke bawah lempeng Eurasia dengan kecepatan beberapa sentimeter per tahun. Gerakannya lambat, seolah tidak terasa dalam kehidupan sehari-hari manusia, tapi dalam skala geologi, ini adalah mesin raksasa pengumpul energi. Selama puluhan, bahkan ratusan tahun, bagian-bagian tertentu dari kedua lempeng ini saling terkunci, tidak bisa bergerak bebas. Energi elastik menumpuk, tekanan meningkat, seperti pegas yang dipaksa diam. Para ahli menyebut kondisi ini sebagai akumulasi tegangan seismik. Para laut barat Sumatera, termasuk di depan Padang, terdapat segmen megathrust yang dikenal sangat aktif. Catatan sejarah menunjukkan wilayah ini berulang kali diguncang gempa besar sejak ratusan tahun lalu. Namun, tidak semua energi dilepaskan sekaligus. Sebagian tersimpan lebih lama, menunggu momen yang tepat. Memasuki awal abad ke-21, serangkaian gempa besar di wilayah Sumatera, termasuk gempa Aceh 2004 dan gempa Nias 2005, menjadi indikasi bahwa sistem tektonik di sepanjang zona ini sedang berada dalam fase aktif, seperti deretan domino yang mulai tumbang satu persatu. Tekanan di segmen dekat Sumatera Barat terus meningkat. Data seismologi menunjukkan adanya zona penguncian kuat di bawah laut, tidak jauh dari garis pantai. Ini berarti dua lempeng tersebut menempel erat, tidak meluncur mulus, melainkan menahan satu sama lain. Setiap tahun, lempeng Indo-Australia tetap berusaha bergerak, mendorong, sementara lempeng Eurasia menahannya. Energi tidak hilang, ia disimpan. Dan seperti hukum fisika, energi yang disimpan suatu saat harus dilepaskan. Tanggal 30 September 2009, sore hari menjelang maghrib, sekitar pukul 17.16 WIB, pelepasan itu akhirnya terjadi. Pusat gempa berada di lepas pantai barat Sumatera, pada kedalaman menengah, sekitar puluhan kilometer di bawah permukaan laut. Magnitudonya besar, sekitar 7,6 hingga 7,9 skala Mohn, tergantung hasil pengukuran lembaga seismologi.
Ini bukan gempa kecil yang sekadar menggoyang gelas di meja. Ini adalah pelepasan energi dari segmen subduksi yang telah lama menyimpan tekanan. Mekanisme gempanya bertipe sesar naik, khas zona subduksi, di mana satu lempeng terdorong naik relatif terhadap lempeng lain. Saat bidang patahan itu akhirnya tergelincir, energi dilepaskan dalam bentuk gelombang seismik yang merambat ke segala arah, ke laut, ke darat, ke bawah, dan ke permukaan. Getaran ini bergerak dengan kecepatan beberapa kilometer per detik, menembus lapisan batuan, tanah, dan akhirnya mencapai kota-kota di pesisir Sumatera Barat, termasuk Padang. Yang membuat gempa ini sangat merusak bukan hanya besar magnitudonya, tetapi juga kedalaman dan posisi sumbernya. Dengan hiposenter yang relatif dangkal hingga menengah dan jarak yang tidak terlalu jauh dari daratan, gelombang seismik tiba di permukiman dengan energi yang masih sangat kuat. Selain itu, arah rambatan gelombang dan sifat lapisan geologi di bawah Padang yang kita bahas sebelumnya sebagai endapan aluvial lunak membuat guncangan terasa lebih lama dan lebih intens. Dalam hitungan detik setelah patahan di dasar laut itu bergeser, seluruh sistem di atasnya merespons. Gelombang primer tiba lebih dulu, cepat, seperti ketukan awal. Disusul gelombang sekunder yang lebih lambat tapi lebih merusak, membuat bangunan bergoyang ke samping. Getaran permukaan kemudian menyapu kota, memantul di antara lapisan tanah, memperpanjang durasi guncangan di beberapa lokasi. Secara fisika, ini adalah transfer energi dari skala lempeng tektonik ribuan kilometer ke skala manusia, rumah, gedung, jalan, dan tubuh kita sendiri. Para ahli kemudian menjelaskan bahwa gempa ini merupakan bagian dari rangkaian aktivitas seismik besar di zona subduksi Sumatera yang sedang melepaskan energi secara bertahap. Ia bukan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan satu episode dalam cerita panjang interaksi dua lempeng yang telah berlangsung jutaan tahun. Di bawah Samudra Hindia, segmen-segmen megatrust bekerja seperti deretan pegas dengan kekuatan berbeda. Ketika satu segmen melepas energi, distribusi tegangan di segmen lain ikut berubah, mempengaruhi stabilitasnya. Inilah mengapa kawasan ini terus dipantau sebagai salah satu wilayah dengan potensi gempa besar di masa depan. Namun pada sore itu di akhir September 2009, semua teori, grafik, dan peta seismik itu terwujud dalam satu kenyataan. Bumi berguncang kuat, tiba-tiba tanpa aba-aba panjang. Bukan karena cuaca, bukan karena letusan, bukan karena kesalahan manusia, melainkan karena dinamika alam paling dasar, pergerakan lempeng yang akhirnya tidak sanggup lagi menahan energi yang menumpuk. Jadi teman-teman, kita sudah tahu sekarang apa yang terjadi jauh di bawah sana. Dua lempeng raksasa yang saling menekan akhirnya melepaskan energi yang telah dikunci bertahun-tahun, memicu gempa besar di lepas pantai Sumatera Barat. Tapi satu pertanyaan besar masih menggantung. Ketika gelombang energi itu sampai ke daratan, apa yang sebenarnya terjadi pada kota dan manusia yang berada di atasnya? Di bagian selanjutnya, kita akan menyelusuri dampak nyata dari guncangan itu, bagaimana Padang dan sekitarnya berubah dalam hitungan menit, dan bagaimana kehidupan ribuan orang ikut terguncang bersama bumi. Teman-teman, bayangkan kalian baru saja menonton aksi konser lempeng tektonik dari dasar laut, dan sekarang gelombangnya sudah sampai ke permukaan. Apa yang terjadi ketika energi yang tersimpan bertahun-tahun itu mendarat di bumi yang rapuh dan padat penduduk? Mari kita susuri secara perlahan. Ingat, ini bukan sekadar cerita angka. Ini kisah nyata manusia menghadapi alam yang tiba-tiba mengamuk. Pada sore itu, 30 September 2009, pukul 17.16 waktu Indonesia Barat, getaran pertama terasa di seluruh kota Padang dan kabupaten sekitarnya. Banyak warga yang sedang berada di rumah, kantor, pasar, dan sekolah merasakan tanah bergoyang hebat. Beberapa bahkan melihat perabotan dan genteng rumah mereka bergetar seperti sedang menari. Durasi guncangan sekitar 30 hingga 60 detik. Terdengar singkat, tapi bagi yang mengalaminya, rasanya seperti menonton slow motion kehancuran. Kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa ini sangat masif. Lebih dari 120.000 unit rumah rusak, sebagian besar berada di zona dataran rendah aluvial, seperti yang kita bahas sebelumnya. Rumah-rumah panggung kayu atau beton tua yang sudah lapuk hancur, gedung-gedung bertingkat roboh, sementara jalan dan jembatan retak atau amblas. Infrastruktur publik seperti rumah sakit, sekolah, kantor pemerintahan, dan jaringan listrik ikut terhantam. Bayangkan, ribuan orang tiba-tiba kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, bahkan akses ke layanan kesehatan. Selain kerusakan fisik, gempa ini juga memicu likuefaksi, fenomena di mana tanah berpasir yang jenuh air berubah menjadi lumpur cair seketika.
Beberapa perumahan di Kecamatan Padang Timur dan Lubuk Begalung terendam lumpur, rumah dan kendaraan tenggelam, jalan-jalan bergelombang, pohon-pohon tumbang dan sumur-sumur air mendadak kering atau terkontaminasi. Bagi penduduk, ini seperti bumi membuka dirinya sendiri, menelan sebagian dari kota yang mereka cintai. Di sektor sosial, ribuan warga mengungsi ke tenda-tenda darurat yang didirikan pemerintah dan lembaga bantuan. Komunikasi sempat terganggu, akses air bersih terbatas, dan distribusi bantuan membutuhkan koordinasi ekstra. Banyak keluarga kehilangan dokumen penting, hewan ternak, dan harta benda. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok paling rentan, sementara relawan dan aparat keamanan harus bekerja ekstra keras untuk memastikan keamanan dan distribusi logistik. Dampak ekonomi juga tidak kalah parah. Sektor perdagangan, perkantoran, transportasi, dan jasa terganggu. Laporan resmi menyebutkan kerugian material diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Pelabuhan, bandara, dan fasilitas transportasi rusak, sehingga mobilisasi bantuan awal cukup tersendat. Namun, di balik semua kesulitan itu, muncul kisah solidaritas. Tetangga menolong tetangga, relawan lokal bekerja siang malam, dan warga kota yang selamat membantu pendirian tenda, dapur umum, dan pos kesehatan darurat. Salah satu fenomena unik dari gempa Padang adalah bagaimana alam bekerja ganda. Di beberapa titik, bukit dan tebing mengalami longsor, menutupi jalan dan memisahkan permukiman. Sementara di pesisir barat, sebagian laut mengalami perubahan muka air, menimbulkan potensi tsunami kecil yang untungnya tidak sebesar yang diperkirakan. Semua ini menunjukkan bagaimana bencana seismik bukan sekedar getaran, tapi kombinasi kompleks dari berbagai fenomena alam, guncangan, likuifaksi, longsor, dan gelombang laut. Momen-momen ini menciptakan pengalaman yang akan diingat selamanya oleh warga Padang. Banyak yang bercerita bahwa guncangan pertama membuat mereka panik. Beberapa mencoba menyelamatkan perabotan, sebagian langsung mengevakuasi anak-anak. Bayangkan saja, kalian sedang memasak, tiba-tiba rumah bergoyang, meja terbalik, panci jatuh, dan tetangga berteriak lari keluar. Rasa takut bercampur adrenalin, kebingungan, dan insting bertahan hidup. Jadi teman-teman, kita sudah melihat gambaran nyata akibat gempa, hancurnya rumah, likuifaksi, longsor, ribuan orang mengungsi, dan kota yang mendadak lumpuh. Tapi satu hal masih belum kita hitung secara keseluruhan, berapa nyawa yang hilang, kerugian total, dan bagaimana masyarakat serta pemerintah menanggapi bencana ini. Di bagian terakhir, kita akan menutup cerita dengan data resmi, trivia menarik, dan refleksi tentang bencana yang meninggalkan jejak mendalam di Padang ini. Teman-teman, sampai di titik ini kita sudah melihat kota Padang dari udara, dari laut, dari kaki pegunungan, dan kita sudah merasakan detik-detik bumi berguncang dan kehancuran yang ditimbulkan. Sekarang, saatnya menutup kisah ini dengan melihat berapa banyak yang terdampak, bagaimana respons dan pelajaran yang bisa diambil. Kita akan mengajak kalian melihat data resmi, kisah nyata, dan beberapa trivia menarik yang membuat tragedi ini tak hanya menjadi angka di laporan, tapi bagian dari sejarah hidup manusia di Padang. Gempa bumi Sumatera Barat 2009 menelan korban jiwa sebanyak 1.117 orang dan melukai lebih dari 3.000 orang. Lebih dari 120.000 unit rumah rusak, termasuk sekolah, rumah sakit, dan gedung pemerintahan. Total kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 4,5 triliun rupiah. Angka-angka ini meskipun tampak kering, mencerminkan ribuan kisah manusia. Anak-anak kehilangan sekolah, orang tua kehilangan mata pencaharian, keluarga kehilangan rumah dan kenangan mereka di dalamnya. Selain korban fisik dan kerugian ekonomi, bencana ini memicu perubahan besar dalam pola mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di Sumatera Barat. Pemerintah kota dan provinsi mulai merancang ulang tata ruang, memperkuat regulasi bangunan tahan gempa, dan meningkatkan sistem peringatan dini. Relawan dan masyarakat lokal pun membentuk jaringan tanggap darurat yang lebih terorganisir, agar pengalaman pahit ini tidak terulang tanpa kesiapan. Salah satu fakta menarik yang sering terlupakan adalah bahwa meski banyak rumah roboh dan infrastruktur rusak, ada juga fenomena keberuntungan lokasi. Beberapa rumah yang berdiri di atas bukit dengan pondasi kuat selamat, sementara rumah modern bertingkat di dataran aluvial ambruk. Ini menunjukkan bahwa dalam bencana, lokasi dan struktur bangunan bisa menjadi penentu hidup mati, bukan sekedar usia atau kemewahan. Jadi tidak semua yang baru itu aman, dan tidak semua yang tua pasti runtuh. Alam punya cara uniknya sendiri untuk menyeleksi. Selain itu, pengalaman gempa ini menumbuhkan solidaritas sosial yang kuat. Banyak warga Padang yang selamat mengungsi sambil membantu tetangga dan orang asing. Sekolah-sekolah dan masjid dijadikan posko sementara, dapur umum didirikan di berbagai titik, dan logistik disalurkan secara gotong royong. Kisah ini mengingatkan kita bahwa dalam bencana, manusia bisa menunjukkan sisi terbaiknya, kepedulian, kreativitas, dan keberanian.
Ada juga beberapa trivia menarik yang kredibel dan sering jadi bahan obrolan seputar gempa Padang 2009. Misalnya, walau guncangan sangat keras, beberapa bangunan bersejarah khas Minangkabau seperti rumah gadang tradisional relatif bertahan berkat struktur panggung kayu dan atapnya yang fleksibel. Ini menjadi pelajaran arsitektur tradisional. Kadang kearifan lokal punya nilai lebih dalam menghadapi bencana. Selain itu, dalam beberapa bulan setelah gempa, penelitian ilmiah di Padang menghasilkan pemetaan risiko seismik yang lebih akurat dan menjadi rujukan bagi proyek-proyek mitigasi gempa di wilayah lain di Indonesia. Di sisi lain, tragedi ini juga menyisakan kritik dan pelajaran. Pertama, pentingnya perencanaan kota dan pembangunan infrastruktur tahan gempa. Banyak gedung yang runtuh akibat konstruksi yang tidak sesuai standar, sehingga korban bisa diminimalkan jika regulasi diterapkan dengan konsisten. Kedua, kesadaran masyarakat soal evakuasi dan respons awal perlu terus ditingkatkan. Banyak warga baru belajar tentang jalur evakuasi atau tanda-tanda likuifaksi saat gempa terjadi. Ketiga, koordinasi bantuan darurat sangat vital. Pengalaman Padang menunjukkan bahwa logistik dan komunikasi yang efisien menyelamatkan banyak nyawa. Jadi teman-teman, gempa bumi Padang 2009 bukan hanya angka korban atau kerugian, tapi juga cerita manusia yang selamat, jatuh, bangkit, dan belajar dari pengalaman pahit ini. Lebih dari 1.100 jiwa hilang, ribuan rumah hancur, triliunan rupiah musnah. Namun dari puing-puing itu muncul solidaritas, inovasi mitigasi, dan kearifan yang mengingatkan kita, alam bisa sekuat apapun, manusia juga bisa luar biasa dalam menghadapi bencana. Kalau kalian menatap peta Padang sekarang, ingatlah bukan hanya kota di pesisir dan pegunungan, tapi juga kisah orang-orang yang hidup di atas tanah yang bergelombang, yang dengan keberanian dan gotong royong menulis bab baru sejarahnya. Dan itu, teman-teman, adalah warisan paling berharga dari gempa Padang 2009.